Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, ya, kembali kita dipertemukan pada kajian tahsin tilawah Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tahap yang baru ini kita akan mulai memasuki juz 29 dan akan dimulai dari surah Al-Mulk, ya. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, ya, kami diamanahkan untuk memberikan pelajaran tajwid dan tahsin di surah Al-Mulk dari ayat pertama hingga untuk pertemuan khusus kali ini ayat pertama sampai ayat keempat, ya. Jadi ada 4 ayat, ya. Jadi pada pemirsa sekalian dimanapun berada, baik itu yang menyaksikan via Facebook atau via Zoom secara langsung, silakan membuka Al-Qur'annya untuk kita bersama-sama mempelajari tajwid dan memperbaiki bacaan kita semua. Dan di surah Al-Mulk juz 29 untuk pertemuan kali ini kita bertahap, ya, ayat 1 sampai ayat ke-4. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan melengkapi hingga selesai Al-Mulk dan juga insyaallah hingga selesai juz 29. Baiklah, seperti biasa, insyaallah pada kajian tahsin ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengenalan tajwid tentang surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat ke-4, dan yang kedua adalah tahsin, ya, dari para peserta sekalian yang ingin membacakan. Jadi persilahkan dan kami akan tahsin bacaannya, ya, memperbaiki di beberapa tempat yang mungkin masih perlu diperbaiki, dikoreksi, dan insyaallah semuanya berdasarkan tajwid dan cara baca yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan juga kepada para sahabatnya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ya, baik. Ya, tentunya sebelum kita memulai baca Al-Quran, ya, ta'awudz terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini hukum dari ta'awudz adalah wajib, ya. Dasarnya adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nahl. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita dianjurkan
Bahkan dalam hukum fikihnya ini wajib ya, setiap kali kita memulai membaca Al-Quran. Adapun basmalah, ya basmalah itu hukumnya juga wajib ketika kita memulai dari awal surah, ya. Dan hukumnya sunnah ketika kita memulai membaca dari pertengahan surah, bukan dari awal surah. Karena setiap awal surah itu kita terdapat lafaz basmalah di situ. Makanya kita wajib membaca basmalah ketika di awal surah. Adapun caranya ya bisa kita sirkan, bisa kita baca dengan sir, dengan tidak mengeraskan suara, baik ta'awudnya maupun basmalahnya, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat, ya. Kita sirkan ya, khususnya pada lafaz ta'awudz dan basmalah ini. Adapun lafaz ta'awudz dalam sholat itu harus sir, ya, selalu harus dibaca sir, tidak dibaca jahar, tidak dibaca keras. Adapun basmalah boleh dibaca jahar, boleh dibaca keras, dan boleh dibaca sir dalam sholat. Baik. Adapun kami tadi barusan membacanya dengan jahar, dengan sesuai dengan dibaca dengan sesuai dengan tajwid yang berlaku. Dan insya Allah kita akan fokus saja di isi dari surah Al-Mulk, ya, tanpa membahas lagi ta'awudz dan basmalah. Dan bagi yang ingin menyaksikan atau melihat hukumnya atau cara bacanya, ya silakan merujuk pada video-video kami sebelumnya di surah juz 30. Ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulai dengan lafaz tabarak, ya. Huruf ta di sini makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ta, ya, disertai dengan sifat hams, yang sifat yang mengeluarkan udara atau nafas. Tabaraka. Ya, ra-nya tebal ya, karena berharokat fathah. Ra, ya, ra sendiri makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ra. Baik. Ka, ya. Ka di sini makhrajnya adalah pangkal lisan atau pangkal lidah, diangkat dan bertemu dengan langit-langit keras, ya, langit-langit keras bagian dalam, ka, dan dia tidak tebal, ya, dan juga memiliki sifat hams, ya. Sifat hams yaitu seperti tadi ta, keluarnya nafas beriringan dengan keluarnya suara, keluarnya udara beriringan dengan keluarnya suara. Ka, ta, ka. Tabarakalladzi. Alladzi di sini huruf lamnya tasydid biasa, ya, tipis, ya. Jangan sampai kita baca tebal seperti membaca lafaz Allah tabarakalladzi, tapi alladzi. Dan huruf lam ini makhrajnya harus sesuai juga, yaitu ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, berdekatan atau hampir sama dengan makhrajnya huruf ra. La, ra, ya. Jangan sampai lanya ini ujung lidahnya kemana-mana. Ada juga yang bisa kami dapati ujung lidahnya itu ke gigi. Contohnya la, tabarakalladzi, ya, salah. Tapi harus menempel ke langit-langit bagian depan, persis atau sangat berdekatan dengan makhraj huruf ra, ya. Makanya orang yang tidak pintar menyebutkan huruf ra atau cadel larinya pasti ke la, ya. Makanya karena dia memang satu makhraj. Tabarakalladzi, ladzi. Baik. Huruf dzal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Li otomatis juga kena yang ujung gigi seri atas. Li, dan dia harokat kasrah, mulut harus dinyinyirkan. Tabarakalladzi, ladzi, dan dua harokat, ya, dua harokat mad tabi'i. Tabarakalladzi biyadihil mulku, ya, biyadihi
jelas kira gampangnya, cuman harus dipertegas lagi dengan bi, dengan kasrohnya bi, ya, ditarik bi. Tabarakalladzi biyadihil biya, huruf ya-nya juga makhrajnya di tengah lidah, ya diangkat, ya, dan dia berharokat fathah, mulut dibuka, di kembali lagi ke di kasroh, di mana huruf dal ini sama makhrajnya dengan huruf ta, ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta dan da sama makhrajnya. Ti, di, tabarakalladzi biyadi, di, huruf dal bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ya, bukan bertemu dengan langit-langit depan. Di, bukan, tapi di. Taib, dan dia sama sekali tidak memiliki sifat-sifat yang lain seperti hams, ya, tidak ada udara yang keluar dari huruf dal ini. Biyadihi, dan huruf ha makhrajnya adalah tenggorokan bagian bawah atau aqsal halq, ya, itu disertai dengan hams tentunya, karena ha merupakan huruf yang dimana keluar angin, ya, hi, ya. Dan ulama mengkategorikan huruf ha sebagai huruf yang terlemah sifatnya dalam huruf-huruf hijaiyah, ya, apalagi dia di sini posisinya kasroh, ya, tambah lemah, ya, karena dia lemah dari sisi sifat maupun sisi harokat di lafaz ini, maka seharusnya kita lebih menekankan lagi pada huruf ha ini. Biyadihi, ya, jangan sampai dia tidak terlafazkan dengan baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku, ya, al-mulku di sini terdapat alif lam, ya, di sini namanya alif lam al-qamariyah. Alif lam qamariyah maksudnya adalah ketika ada huruf alif dan huruf lam yang dalam bahasa nahwunya merupakan alif lam ta'rif, ya, dan dia bertemu lagi dengan huruf setelahnya yang merupakan huruf asli dari kata tersebut. Di sini dalam hal ini mulku, ya, yang sebelumnya ada al-mulku, ya, makanya di sini karena dia bertemu dengan huruf mim, maka huruf lamnya ini tetap terbaca jelas. Dia dihil mulku, ya, yang pertama itu alif wasal, ya, alif wasal. Kalau kita lihat di mushaf ada alif tapi namanya alif wasal, alif yang ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya, alif tersebut tidak terbaca. Biyadihil, langsung ke huruf lam yang sukun. Biyadihil mulk, dan huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas, ya, karena bertemu dengan mim setelahnya. Makanya di sini namanya alif lam al-qamariyah atau izhar qamariyah. Ada juga beberapa bentuk yang lain, misalnya alif lam syamsiyah, ya, itu nanti kalau kita ketemu saya akan bahas. Kita lanjut, mu di sini huruf dhammah, ya, huruf dhammah itu bibir dimonyongkan, mul bertemu dengan huruf lam. Huruf lam di sini dia sukun dan tidak ada dhammahnya, maka mul, ya, ketika bertemu dengan lam, mulut dikembalikan ke posisi yang semula. Mul, bukan mulku, ya, tapi mulku. Baik. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala, ya, di sini waw, ya, di asyafatan, bibir dimonyongkan juga, wa dan fathah, mulut dibuka. Hu ketemu lagi dengan apa? Huruf ha yang merupakan huruf yang memiliki sifat terlemah dalam huruf hijaiyah, harus diperhatikan dan diberikan haknya dengan baik. Huwa, ya, wa huwa. Di sini ada waw dua yang mengapit huruf ha, wa huwa. Ya, ini betul-betul harus diperhatikan fathahnya. Wa huwa ala huruf ain di wasatul halq, tenggorokan bagian tengah, lalu huruf lam lagi setelahnya, dua harokat saja mat tabi'i.
kulli, huruf kaf lagi yang memiliki sifat hams, kulli, dan lamnya di sini tasydidnya biasa saja ya, jangan ditahan-tahan, kulli. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Huruf shin di sini makhrajnya adalah wasatul lisan, pertengahan lidah yang diangkat bertemu dengan langit-langit mulut bagian tengah dan diiringi dengan menyebarnya udara atau menyebarnya angin di atas lidah. Ya, dengan menyebarnya angin di atas lidah, maka angin ini akan menyebar juga di seluruh al-jawf, penjuru rongga mulut. Makanya di sini huruf shin memiliki sifat yang dinamakan tafasyi. Tafasyi itu apa? Tafasyi itu artinya menyebar. Ya. Dan di sini yang menyebar adalah angin atau udara. Ya, ya, saking menyebarnya itu semua udaranya akan keluar secara bersamaan dari sisi gigi. Jadi gigi akan terbuka sedikit dan anginnya keluar secara merata di semua dari samping, tengah, dan samping lagi. Sha, shi, shu, syai. Baik, syai. Dan di sini ada ya sukun yang sebelumnya didahului sama huruf yang berharokat fathah. Nah, di sini ulama mengkategorikannya sebagai ya yang memiliki sifat lin. Ya, sifat lin itu artinya lunak, mudah, dan enteng untuk disebutkan syai. Syai, ya, tidak terlalu ditekan juga, dan juga tidak tetap diberikan haknya sebagai makhraj huruf ya. Baik, kita lanjut sedikit. Di sini ada hamzah yang kasratain dan bertemu dengan huruf qaf. Ya, tanwin bertemu dengan huruf qaf, hukumnya apa? Ya, yang sering belajar tajwid tentu tahu ikhfa. Ya, ikhfa haqiqi atau samar-samar. Ya, apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah tanwinnya, syai'in, in qadir. Ya, tapi karena dia bertemu dengan qaf, maka dia disamarkan jadi syai'in qa. Ya. Dan dia dibarengi dengan tentunya sifat gunnah dari huruf nun tetap ada, dan juga samar-samarnya itu cara menyamarkan tanwinnya adalah dengan meletakkan makhraj huruf qaf ketika pelafalan nun sukun. Syai'in qa. Ya, makhraj huruf qaf di mana? Makhraj huruf qaf adalah al-aqta al-lisan. Lidah bagian dalam, bagian terjauh, ya. Dia hampir dekat dengan adanal halq, tenggorokan bagian atas. Syai'in qa. Nah, selain makhrajnya huruf qaf, juga sifatnya huruf qaf ada ketika kita ikhfa. Ya, sifatnya apa? Sifat isti'la, sifat tebal. Syai'in qa. Jadi tetap juga selain makhraj, sifatnya juga ada ketika kita ikhfa. Ya. Qadir. Baik, huruf qaf karena dia isti'la tebal, maka dia qa, bukan ta, tapi qa. Lalu dal kita sudah bahas tadi, dan dir, ya, huruf ro-nya yang terakhir ini kita baca tarqiq, ya, tipis, ya, karena didahului sama harokat kasrah. Dan mad yang berada di akhir ayat syai'in qadir, ya, kami baca 4 harokat. Ya, mengapa 4 harokat? Ya, karena kami pilih baca dengan 4 harokat. Ini merupakan mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Arid itu artinya hal yang baru datang, yang tiba-tiba datang, yang sebelumnya di sini kalau dia tidak sukun, maka dia tetap dibaca mad biasa 2 harokat. Qadirunil ladzi, ya, qadirunil ladzi. Tapi karena dia sukun, qadir. Nah, kita bisa baca 4. Ada 3 pilihan, bisa baca 2 harokat,
seperti mad tabi'i, bisa baca 4 seperti mad wajib atau mad jaiz, dan bisa baca 6 seperti mad lazim. Ya, tergantung pilihan kita mau yang ambil yang mana. Namun di sini saya memilih 4 harokat, dan itu harus konsisten sampai bacaan terakhir. Ya, misalnya kita baca surat Al-Mulk sampai ayat terakhir, ya semua akhir ayatnya yang memiliki mad arid disukun kita baca konsisten 4 harokat juga. Karena kita mulai dengan 4 harokat, maka terakhirnya kita akan sampai terakhir ayat 2, 3 dan seterusnya bacanya selalu 4 harokat. Ya, jangan ayat kedua 6 harokat, terus ayat ketiga 4 harokat lagi, terus ayat kelima 2 harokat, tidak. Apalagi ayat terakhir, ya paling sering dipanjangkan itu ayat terakhir, bahkan melebihi dari 6 harokat kadang. Itu lebih baik atau lebih betul dan lebih sahih kita baca secara konsisten. Lanjut ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita waqaf di situ, ya, namanya kalau di Mushaf Madinah di sini tertulis jim, ya, artinya jaiz. Ya, jaiz artinya boleh kita waqaf, dan boleh kita wasal, boleh kita berhenti dan boleh kita lanjut. Ya, kalau tidak sanggup nafasnya, ya silahkan berhenti. Ya. Alladzi, di sini kita baca alladzi pada ayat kedua, padahal di awalnya itu tidak jelas dia harokatnya apa, ya, tidak ada harokatnya karena alif wasal. Ya, alif wasal ketika dia berada pada isim seperti ini alladzi ini isim, kalau bahasa nahwunya, ya, itu dibaca fathah. Nah, alif wasal pada isim, apalagi alif wasalnya yang bersambung dengan lamut ta'rif seperti ini bahasa nahwunya, ya, itu alif wasalnya dibaca hamzah, dibaca fathah, alladzi. Adapun alif wasal nanti kita ketemu juga mungkin di tempat yang lain kita ketemu alif wasal di awal bacaan, tapi bukan isim, dia fi'il. Ya, contohnya infiru, ya, infiru itu alifnya wasal, atau irji'u itu alifnya wasal, tapi kita baca kasrah. Ya, disinilah pentingnya pengetahuan sedikit tentang bahasa Arab, ya, tentang nahwu, kapan alif wasal dibaca fathah dan kapan alif wasal dibaca kasrah, khususnya pada mushaf yang tidak menuliskan harokat pada alif wasal seperti mushaf cetakan Timur Tengah atau Madinah. Baik, di sini alladzi, ya, tadi alladzi kita sudah bahas, ya. Kha, ya, huruf kha makhrajnya adalah adanal halq, tenggorokan bagian atas. Kha itu digetarkan, kha, khala, qa, dan lam, ya, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf lagi di sini aqsal lisan, pangkal lidah diangkat bertemu dengan langit-langit lunak, ya. Qa, dan tidak ada sama sekali sifat yang lain dari huruf qaf, ya, atau sifat seperti hams dan sebagainya yang keluar udara dan sebagainya, itu tidak ada pada huruf qaf. Dia murni betul-betul suara. Khalaqa, dan tebal, isti'la. Khalaqal mauta, ya, al mauta di sini lagi-lagi dia adalah alif lam al-qamariyah, ya, karena bertemu alif lam ta'rif bertemu dengan huruf mim. Ya, huruf mim di sini pada lafaz mauta, ya, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Alladzi khalaqal mauta, ya, huruf waw yang sukun ini persis pada huruf ya sukun yang sebelumnya fathah, yaitu waw lin yang memiliki sifat lin, ya, waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, maka waw sukunnya dan ya sukunnya memiliki sifat yang namanya sifat lin. Terus kalau dia waqaf di situ, misalnya kita waqaf alladzi khalaqal maut, nah, itu namanya madlin. Ya, bedakan antara sifat lin dan madlin, ya.
Nanti kita bahas lebih jauh matlin kalau kita bertemu dengan waqaf beneran. Ini waqaf saya buat saja ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, di sini wal hayata lagi-lagi kita bertemu dengan alif lam qamariyah izhar al hayata. Lamnya dibaca izhar, lam sukunnya dibaca izhar, dibaca jelas. Ya, kesalahannya ada huruf ha. Ha di sini makhrajnya sama dengan ain. Ya, wasatul halq, tenggorokan bagian tengah yang dipersempit sehingga menimbulkan suara yang tajam. Ha, ha. Wal hayata, wal hayata. Al hayata di sini ada huruf ya yang dalam penulisan mushaf Rasam Utsmani itu setelah ya-nya ada huruf waw. Dan setelah huruf waw ada tak melingkar. Ini huruf wawnya sebenarnya tidak dibaca waw. Ya, itu hanyalah sebuah penulisan rasam saja. Cara penulisan mushaf. Jadi kita menulis mushaf itu sebenarnya berbeda dengan kalau kita menulis bahasa Arab biasa. Ya. Dalam penulisan mushaf dia memiliki kaedah tertentu. Misalnya salah satu kaedahnya ini pada lafaz al-haya. Ya, banyak lafaz haya dalam Al-Quran dan semua lafaz haya dalam Al-Quran itu setelah huruf ya pasti ada wawnya. Padahal wawnya tidak dibaca wa. Itu hanyalah pembeda dan untuk membedakan antara lafaz haya dengan lafaz yang lain. Karena dahulu Rasam Utsmani itu penulis itu tidak memakai titik dan tidak memakai harokat. Baik, makanya diletakkan huruf waw. Dan kalaupun sekarang sudah ada titiknya dan sudah ada harokatnya, kan bisa saja kita menghilangkan waw untuk lebih mempermudah. Tapi ternyata ini ulama tidak mau menghilangkan waw agar Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya, keorisinalitasnya. Ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa pindahkan huruf ini, huruf itu, hapus huruf ini, huruf itu, tapi kita harus tetap jaga Al-Quran itu sebagaimana dia ditulis awal kali pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Awal hayata ya di sini dua harokat saja mad tabi'i ya. Lalu huruf ta al-marbutah atau tak melingkar di sini dibaca seperti tak biasa, tidak ada bedanya. Makhraj tak melingkar dan makhraj tak terbuka seperti tak biasa itu tidak ada perbedaan makhraj dari huruf tersebut sama-sama tak. Kecuali kalau dia waqaf. Kalau dia waqaf wal hayah, baru berubah jadi huruf seakan-akan dia tidak ada titik di situ. Jadi kembali ke lingkarannya saja yang berubah seperti huruf ha sukun. Terus lanjut liyabluwakum, huruf lam tadi kita sudah bahas panjang lebar, dan selanjutnya ada huruf ba yang sukun di sini qalqalah ya. Huruf ba-nya betul-betul harus diqalqalahkan, dipantulkan liyabluwakum. Baik. Di sini qalqalahnya namanya qalqalah sughra, ya, qalqalah kecil ya. Karena dia berada di pertengahan bacaan kita, bukan di akhir ketika waqaf. Kalau di waqaf nanti ada yang namanya juga qalqalah kubra, qalqalah besar. Liyabluwakum ayyukum, ya, ayyukum ahsanu. Nah di sini dua-duanya ya, pada lafaz liyabluwakum dan ayyukum ahsanu ada mim sukun ya. Mim sukun yang dimana dia bertemu dengan huruf hamzah ya. Di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, izhar itu jelas, mimnya dibaca jelas, dan syafawi diambil dari makhrajnya huruf mim yaitu syafatain. Ya, mimnya dibaca jelas, tidak ditahan, tidak digunnahkan, tidak disamar-samarkan, tapi dibaca jelas. Liyabluwakum, mimnya sesuai makhraj di syafatan tertutup dan memiliki sifat jelas, memiliki sifat gunnah ya, karena huruf mim pada dasarnya memang memiliki sifat gunnah. Itu gunnahnya di sini tidak ditahan, tidak dipanjangkan durasi gunnahnya. Jadi mimnya biasa saja kum,
ayyukum ahsanu, langsung saja. Dan ayyukum huruf ya di sini tasydid ya, ayyu ya, jangan ditahan, diberikan durasi terlalu lama. Ayyu, jangan juga terlalu cepat. Ayyukum, tapi ayyukum ahsanu amala. Ya, ahsanu huruf ha-nya di sini kita ketemu lagi huruf ha di wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Ahsanu. Thayyib. Huruf sin makhrajnya juga di ujung lidah bertemu dengan gigi seri ujung gigi seri bawah dan gigi tertutup. Sa. Lalu lanjut di huruf terakhir saja, lan. Di sini ada lan yang mestinya bacanya lan amalan, tapi karena dia waqaf, dia berubah, berganti menjadi mad, dua harokat, namanya mad iwad. Namanya iwad artinya pengganti. Amala, ya. Tapi kalau kita wasal, contohnya kita wasal, maka tanwinnya itu harus diberikan hukum ketika dia bertemu dengan waw. Ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah, ya. Melebur atau masuk idgham masuk ke huruf waw disertai dengan gunnah, disertai dengan suara hidung. Amalan wa huwa, ya. Tapi kalau kita waqaf, amala, ya, yang ada hanya mad tabi'i. Wa huwal azizul ghafur. Baik, wa huwa tadi kita sudah bahas, al azizu al ghafur juga di sini. Kedua lamnya di sini kita baca jelas, ya. Baca idhar. Dan huruf zai, zizu sama dengan makhrajnya huruf tin, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah, sa, za, zi, zu. Namun huruf zai tidak terlalu ditekan seperti huruf sin. Lalu al-ghafur, huruf ghain, di sini makhrajnya sama dengan huruf kha, tenggorokan bagian atas, gha, ghafur, dan juga memiliki sifat al-isti'la, tebal. Dan fa terakhir di sini huruf fa di asyafatain, di mana asyafatain itu sebenarnya dia hanya pakai syafa as-sufla, perut bibir bawah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Fa fu, ya. Fa fu. Baik. Itu makhraj huruf fa. Dan fur di sini sekali lagi ada mad arid lisukun, ya, karena di ayat pertama kita sudah baca 4 harokat, maka di sini juga kita baca dengan 4 harokat. Kita lanjut ke ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Baik, kita potong dulu di situ. Alladzi kita sudah bahas tadi, khalaqa juga sudah, sab'a, ya, huruf ba-nya di sini qalqala, ain, huruf ainnya, ya, wasatul halq, tenggorokan bagian tengah dihimpit seperti ini. Sehingga ketika kita membukanya, melepasnya, dengar suara bunyi yang seakan-akan dari lepas, barusan lepas dari ikatan. Sab'a. Baik. Sab'a samawati tibaqa. Baik, samawati di sini ma 2 harokat, mad tabi'i wa juga 2 harokat, dan tin kasratain atau tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadi mana di sini hukumnya adalah ikhfa, ya. Samar-samar, tanwinnya disamar-samarkan, dan cara menyamarkan huruf tanwinnya ini dengan meletakkan makhraj huruf ta ketika kita melafazkan tanwin. Samawati, ya, makhraj dan juga sifat, ya, karena ta ini memiliki sifat isti'la, sifat tebal, tafkhim, maka sukunnya juga ikutan tafkhim, ikutan tebal. Afwan, tanwinnya juga ikutan tebal. Samawati,
Ya, walaupun ini ta-nya berharokat kasrah, tetap harus tebal. Namun tentu ketebalannya beda dengan kalau dia fathah, kalau dia dhamma, dan kalau dia kasrah. Ya, ketebalan di huruf yang berharokat kasrah itu lebih rendah sedikit tebalnya daripada huruf yang berharokat fathah. Samawatin tibaqa, ba di sini dua harokat, dan qaf juga di sini yang tadinya awalnya dia tanwin tibaqam matara, tapi karena kita wakaf ya dalam mushaf Madinah cetakan lama, di sini wakafnya adalah shad lam. Wakaf shad lam itu adalah kepanjangan dari wasal aula. Wasal aula artinya lanjut lebih utama ya, tapi tetap boleh wakaf ya, tidak melanggar lah kalau kita wakaf di situ, tidak melanggar atau tidak berdosa apalagi. Namun dalam sisi arti, dalam sisi makna ya, ketika kita lanjut maka itu maknanya lebih masuk ya, lebih bertemu daripada kita wakaf. Tapi tidak mengapa ketika kita memilih untuk wakaf juga. Samawatin tibaqa, dan ketika dia wakaf ya sama tadi dengan amala, itu terjadi mat iwab di situ, dua harokat. Tibaqa yang sebelumnya adalah tanwin fathatain ya. Dan kalau kita wasal maka berubah hukumnya, bukan lagi mat iwab, tapi fathatain atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim setelahnya, sehingga hukumnya di situ apa? Idgham bi gunnah. Tibaqa طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طيب ما ترى di sini ma-nya dua harokat saja, mat tabi'i, tara ra-nya dua harokat, fi juga dua harokat, khalqir rahmani. Ar-Rahmani di sini ya ini adalah bentuk lain dari alif lam. Jadi alif lam itu punya dua hukum, ada alif lam al-qamariyah seperti tadi al-mulku, al-maut, al-haya, al-aziz, al-ghafur. Sekarang ar-Rahman ya. Di sini ada huruf lam sebenarnya, alif, wasal, a, dan lam. Al-Rahman aslinya seperti itu, al-Rahman atau fi khalqil Rahman ya. Namun karena dia agak berat penyebutannya bagi orang Arab, lam sukun bertemu dengan huruf ra di sini, maka lamnya ini dilangkahi, dihapus, dan langsung masuk ke huruf ra dengan tasydid, khalqir rahmani. Dan huruf ra-nya di sini dibaca tafkhim, dibaca tebal karena berharokat fathah. Rahmani min tafawut. Taib, min nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta sama dengan tanwin bertemu dengan huruf ta juga sama, hukumnya adalah ikhfa juga ya. Sudah ada 3 ikhfa nih, syai'un qadir, terus samawatin tibaqa, dan di sini min tafawut. Baik, ikhfa artinya samar-samar ya, kita menyamarkan huruf nun dengan meletakkan makhraj huruf ta. Minta, makhraj huruf ta adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ta sama dengan tadi huruf ta ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Namun huruf ta memiliki sifat tebal, isti'la, sedangkan ta hanya memiliki sifat istifal, tipis. Namun yang membedakan lagi sifat yang lainnya, yaitu sifat hams. Pada huruf ta dia memiliki sifat hams yang mengeluarkan udara atau angin. Minta, Taib, min tafawut. Taib, dan fa di sini kita sudah jelaskan tadi makhrajnya, dan di sini ada mad tabi'i 2 harokat dan wud. Taib, nah di sini banyak sekali kami sering dengar kesalahan bagi pembaca pemula ya, biasanya dia panjangkan di sini min tafawut ya, salah besar karena di sini tidak ada mad. Di lafaz tafawut ini ketika kita waqaf di situ tidak ada mad, jadi tidak boleh dibaca panjang, baik itu 2 apalagi lebih dari 2 harokat. Tafawut langsung
ya langsung kita sukun ke huruf ta. Tafawut. Dan huruf ta ini sebagaimana sifatnya dia memiliki sifat hams, baik itu ketika berharokat maupun ketika dia sukun. Adapun hams ketika berharokat, maka hamsnya itu udaranya itu, anginnya itu keluar bersamaan dengan keluarnya suara ketika dia berharokat, baik itu fathah, kasrah maupun dhamma. Tatitu. Adapun ketika dia sukun seperti ini, tafawud. Di sini hamsnya keluar tidak beriringan dengan keluarnya suara, namun keluar setelah keluarnya suara. Karena suara dulu berhenti, tafawud, wud, lalu hamsnya dikeluarkan, wud, ya. Dan hams itu bukan huruf sin yang disamarkan, wud, tapi sekedar suara atau sekedar angin atau udara yang dikeluarkan melalui makhraj huruf ta, wud, seperti itu ya. Jadi tidak ada panjangnya, jangan sampai ada yang sudah mendengar kajian tahsin ini tapi tetap membaca panjang pada tafawud, salah, tapi sekedar tafawud. Lanjut, farji'il basara hal tara min futur. Di sini ada huruf fa, ya kita sudah jelaskan tadi, dan setelah fa ini ada namanya alif wasal. Alif wasal, yang alif wasal ini sebenarnya masuk di bagian dari kata kerja irji'i. Ya, irji'i awalnya dia irji'i, kita baca kasrah pada alif wasalnya, namun karena ada fa lagi sebelumnya, maka alif wasalnya ini dilangkahi dan langsung masuk ke huruf ro dan dibaca fathah fa. Makanya huruf ro-nya ini tebal. Farji'i, tebal karena sukun didahului sama fathah. Farji'il basara, dan di sini al basara lagi-lagi alif lam qamariyah, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Basara huruf sad, ya, huruf sad ini sama makhrajnya dengan huruf sin dan zai. Sin, zai, sad, ya. Tapi walaupun sama makhrajnya, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah, sta, po, za, namun memiliki sifat yang berbeda-beda. Makanya outputnya yang kedengaran juga berbeda, walaupun sama makhrajnya ya. Sin, adapun sin, sa, itu dia tipis dan memiliki sifat hams. Sa, makanya hams atau udara yang keluar sangat kencang. Sa, ya. Dan za, dia tipis dan tidak memiliki sifat hams. Ya. Jadi udara yang keluar itu sangat tipis, sangat sedikit. Za, ya, karena penekanannya juga tidak terlalu menekan pada lidah dan gigi tersebut, makanya tidak terlalu banyak tekanan atau kekuatan atau udara yang mendorong keluar. Adapun sa, karena dia harus lebih ditekan, makanya dia udaranya juga banyak yang keluar untuk membantu tekanan tersebut. Sa, ya, itu tadi huruf sa. Lalu za juga sudah kita bahas. Terakhir huruf sod. Huruf sod dia memiliki sifat tambahan, penekanannya sama dengan huruf sin, namun dia memiliki sifat tambahan yaitu isti'la, sifat yang berbeda dari sin dan zai. So, ya, dan isti'la ini didapatkan bukan dari monyongnya bibir. So, bukan. Tapi isti'la ini, ketebalan ini didapatkan dari terangkatnya pangkal lidah. So, ya, adapun caranya yang sudah biasa alhamdulillah, yang belum terbiasa harus tetap dilatih. So, ya, jadi semua huruf-huruf isti'la, huruf-huruf tebal itu ketebalannya didapatkan dari terangkatnya lidah bagian belakang. So, ya, to, ro, ko, ra, dan seterusnya. Farji'il basara, ra-nya di sini tebal ya karena fathah. Hal tara min futur, ya, hal tara merupakan
huruf yang memiliki sifat terlemah, lalu huruf lam sukun bertemu dengan ta, di sini tidak ada hukum apa-apa ya, di sini tetap izhar. Hal tara, lamnya dibaca izhar, dibaca jelas ya. Ya, adapun sekedar intermezzo pengetahuan, di riwayat yang lain contohnya Al-Kisai dan beberapa yang lain juga itu membaca hal tara dengan idgham. Dia memasukkan lam ke ta hattara ya, untuk mempermudah untuk litaisir, untuk mempermudah bacaan ya. Namun di riwayat yang sering kita baca yaitu Hafs dan Asim, tetap lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Hal tara min futur. Taib, min futur, nun sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, di sini ada ikhfa lagi ya. Ikhfa di sini ikhfa'nya menyamarkan huruf nun sukun dengan meletakkan makhraj huruf fa. Makhraj huruf fa apa? Perut bibir bawah ya, pertengahan bibir bawah dipertemukan dengan ujung gigi seri atas. Mifu. Baik. Hal tara min futur. Baik. Huruf ta dan di sini terakhirnya adalah mad arif disukun, dibaca 4 harokat sebagaimana kita baca dari ayat pertama dan ayat kedua. Sekarang ayat ketiga harus konsisten 4 harokat mad arif disukun, dan di sini rokanya tebal ya, tebal karena sukun yang didahului oleh dhammah. Dan ayat terakhir, ayat keempat ya, sebelum kita masuk pada sesi tahsin. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم huruf mim tasydid ditambah durasinya. ثم ارجعي, hurufnya tebal ya, arji' tadi sudah ada tadi, al-basara juga sudah ada, karrataini. Karra huruf ra-nya di sini ditasydidnya jangan ditebal-tebalkan, karra, tapi karra ya, biasa saja ya. Karrataini huruf ta kita sudah bahas tadi, di sini ada huruf ya lagi sukun yang didahului oleh fathah. Tadi namanya apa? Sifat lin ya. Ya sukun yang didahului sama fathah memiliki sifat lin. Karwataini yang qalib, huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf ya, di sini juga lagi-lagi ikhfa ya. Ikhfa itu samar-samar, yaitu menyamarkan huruf nun sukun dengan meletakkan makhraj qaf yang qalib, dan makhraj qaf itu adalah pangkal lidah aqsal lisan, diangkat bertemu dengan langit-langit bagian dalam atau langit-langit lunak. Yang ko, dan juga selain makhraj huruf qaf, juga sifat huruf qaf dilafazkan ketika kita nun sukun. Yang ko yaitu sifat tebal. Yang qalib huruf ba qalqalah ya, qalqalahnya qalqalah sughra, tetap qalqalah sughra karena di pertengahan bacaan. Yang qalib ilaikal basaru, ilaika ya, ya-nya di sini juga memiliki sifat lin, didahului sama fathah. Al basaru lamnya dibaca izhar qamariyah, khasi'an wa huwa hasir ya. Di sini ada khasi'an kha 2 harakat saja mad tabi'i, dan si'an wa huwa di sini ada hamzah yang berharakat fathatain bertemu dengan huruf waw ya, tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham. Maknanya idgham apa? Idgham bila gunnah atau bigunnah. Di sini idgham bi gunnah ya, idgham memasukkan yang disertai dengan gunnah atau dengung, dan dengung itu makhrajnya ada di al-khayshum, hidung ya, rongga hidung. Apa yang gunnah di sini? Ya, gunnah itu sebenarnya suara yang keluar dari hidung, bukan suara yang ditahan.
bukan khasi'aw wa huwa. Walaupun kita tahan sampai 10 harokat misalnya, tapi kalau tidak ada gunnah yang keluar maka tetap salah. Nah, tetap bukan idgham bi gunnah namanya. Idgham bi gunnah itu gunnah atau suara hidung. Khasi'aw wa huwa, khasi'aw wa huwa. Ya, ini harus diperhatikan dengan baik. Makanya dibantu suara yang keluar dari hidung ini dibantu pengeluarannya dengan memberikan durasi lebih pada tasydid yang terdapat pada waw. Khasi'an wa huwa. Makanya dia tidak langsung tasydidnya singkat. Khasi'an wa huwa, tidak, tapi dia diberikan durasi lebih untuk memberikan kesempatan al-khayshum untuk mengeluarkan dengung. Ya, seperti itu. Dan dengung ini diambil dari dengung yang tinggal, yang masih melekat pada tanwin. Ya, makanya juga di sini ulama juga mengkategorikan dia sebagai idgham naqis. Ya, bukan idgham kamil. Naqis artinya idgham yang kurang. Kamil artinya idgham yang sempurna. Ya, dinamakan naqis di sini karena tanwinnya melebur, tapi masih tinggal gunnahnya, makanya dikatakan idgham naqis, idgham yang kurang, karena gunnahnya masih tinggal, tidak melebur 100% ke huruf waw. Khasi'an wa huwa hasir. Baik, di sini terakhir juga ada mad arid lisukun dibaca 4 harokat sebagaimana kita baca ayat 1, 2, dan 3, 4 harokat, dan huruf ro-nya tipis tartik, ya, karena sukun yang didahului oleh kasroh. Nah, baik, menafan masih sedikit batuk-batuk. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Insyaallah kita persilakan kepada para peserta yang sudah bergabung. Masya Allah, sekarang pesertanya sudah mencapai 36 ya peserta. Sebelum kami lanjut, kami bacakan lagi terlebih dahulu ayat 1 sampai ayat ke-4, dan bagi yang ingin kami tasin bacaannya, dan ini sekali lagi permintaan dari Markas Inayah bahwa yang membacakannya ini khusus bagi peserta laki-laki saja, ya, khusus ikhwan, khusus pria. Silakan di raise hand, angkat tangannya. Dan setelah kami bacakan, langsung memperkenalkan diri, nama dan alamat, tinggal, dan langsung membacakan ayat 1 sampai kami bilang stop, ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ya, baik. Itu tadi pengulangan dari ayat-ayat yang telah kita bahas bersama. Baiklah, silakan, tafadhal. Silahkan, Thayyib, bagi peserta khusus laki-laki yang mau
membacakan dan kami tahsin bacaannya, dan insya Allah ini kalau diniatkan untuk memperbaiki bacaan dan didengar sama yang lain, ya baik itu yang hadir di ruang Zoom maupun di Facebook, maka tentunya pahalanya akan terus mengalir, ya, apalagi dengan asbab dia membaca dan orang lain bisa membetulkan bacaannya karena kami koreksi beberapa kesalahannya misalnya, ya maka tentunya ini menjadi amal jariah, ya, amal yang terus berkesinambungan sampai hari kiamat, jika orang tersebut yang menyaksikan bisa memperbaiki bacaannya dari tahsin yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Pak, silakan Firman. Ya, perkenalan, nama lengkap dan asal daerah. Ya, saya Firman dari Banten. Firman dari Banten, insyaallah. Baik, sudah siap? Silakan. Ta'awudz, basmalah, lalu surahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Angkat lagi suaranya sedikit ya. Jadi seperti kalau di ujung ayat itu seperti suaranya mau habis. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, syai'in di sini ikhfa, seperti saya bilang tadi, ikhfa'nya itu selain makhraj huruf qaf juga sifatnya syai'in qa, jadi ikhfa'nya tebal ya. Coba wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huruf ya-nya, perhatikan huruf ya. Huruf ya itu makhrajnya adalah terangkatnya wasatul lisan, pertengahan lidah ke atas ya. Sehingga ketika dia terangkat itu memang kedengaran seperti ada tekanan di situ. Ayyu liyabluwakum ayyukum, seperti juga pada surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya sekedar iyyaka na'budu wa tapi ada sedikit diangkat sedikit lagi apanya, wasatul lisannya, pertengahan lidahnya. Liyabluwakum ayyukum, tapi tidak diberikan durasi lebih ya dari tasjidnya. Itu tadi saya hanya penekanan, tapi durasinya tetap ayyukum. Coba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik. Wa huwal azizul ghafur. Tambah lagi anunya matnya. Wa huwal azizul ghafur. 4. Wa
وهو العزيز الغفور طيب. الذي خلق 7 سماوات طباقا طيب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر Rohnya tebal ya. Feru. Rohnya tebal. فارجع البصر هل Belum tebal, ترى belum. Feru. Allah. Faroji. طيب. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا Huruf nun sukun, ikhfa'nya juga disertai dengan sifat apa? Sifat isti'la, sifat tebal dari huruf qaf. Yang ko. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Baik. Hasbuk, hasantum insyaallah. Akh Firman, bacaannya sudah bagus ya. Tinggal butuh peningkatan beberapa sisi, beberapa tempat, khususnya tadi pada nun sukun yang ikhfa ya, selain makhrajnya, huruf setelahnya juga sifatnya. Apalagi kalau dia sifat isti'la, sifat tebal. Baik, barakallahu fikum, wassalamualaikum ilaik ya. Semoga diberikan keistiqomahan untuk terus belajar. Waalaikumsalam. Selanjutnya Erik. Silakan perkenalkan diri dan asal daerah. Dan insyaallah ini pembaca terakhir kita sebelum kita tutup. Dan fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullah. nama saya Erik Hermawan dari Bandung, Ustaz. Bandung, masyaallah, sallallahu alaihi. Baik, silakan. Ta'awud basmalah. Lalu ayat pertama. A'udzu billahi Huruf A-nya biasa aja. A'u. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, cukup hasbuk. Sebenarnya ada beberapa yang, tapi kita perlahan-lahan dulu ya. Saya mau fokus ke huruf shinnya dulu, shin. Sya itu jangan dibuat seperti dia tebal. Shoy. Tapi jangan gitu. Sya, dia mulut terbuka lebar. Sya. Apalagi tadi waktu lafaz syaitonir rajim. Ya a'udzu billahi minasyai. Syai bukan shoy. Bibirnya jangan dimonyongkan. Intinya itu. Coba wa huwa ala kulli sya. Wa huwa ala kulli syai'in. Ini bibirnya ditarik lagi. Sya. Ya gitu. Syai.
Tapi nggak monyong Ustaz ya bibirnya. Bibir nggak monyong. Ketika dia monyong, maka akan kedengaran tebal. Tebal ya. Oh. Shy, kan shy, kedengaran tebal. Iya. Shy. Wa huwa ala kulli syai'in. Coba. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, ya sebenarnya masih. Ini memang butuh dilatih ya. Nanti setelahnya dilatih aja. Ketika menyebut huruf shin, ya bibir jangan ke depan. Oh iya. Oh ya, lanjut. Alladzi khalaqal mauta. Dua harakat mat tabi'i. Alladzi khalaqah. Alladzi dua harakat ya. Kepanjangan. Alladzi khalaqal Masih. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik, amala dua harokat dan juga tidak ada sesuatu yang menyangkut, yang membuat suara tersangkut di akhirnya. Amala itu ada, harus dilepas. Amala. Oh, jadi lepas ya. Oh ya, coba amal aja. Amala ya. Amala. Lagi, belum. Amala. Dua harokat aja pertama. Dan yang kedua itu jangan ada seakan-akan ada hamzah sukun terakhir. Seakan-akan ada hamzah sukun. Amala itu ada, tapi jangan, harus dilepas. Amala. Amala. Ada ya. Ahsanu, coba ahsanu amala. Ya, baik, lanjut lagi. Ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Baik. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya, sama juga tadi tibaqa. Pertama dua harokat aja ya. Itu antum seperti 3 harokat. 2 harokat aja. Singkat lagi. Tibaqa. Sama ba 2 harokat. Kok juga 2 harokat. Tibaqa. Ya, siap. Tibaqa. Baik, mantap. Nah, tinggal akhirannya ini yang masih nyangkut, seakan-akan ada hamzah sukun. Tibaqa gitu. Tibaqa. Ya, lanjut dulu. Ma taro fi. 2 harakat aja, 2. Ma taro fi khalq. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Tafawut. Jadi nggak panjang ya, tafawutnya. Wood nggak panjang. Iya, baik. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut. Baik. Farji'il basara hal tara min futur. Baik. Farji'il basara karrataini yang qalib ilaik
البصر خاسئا وهو حسير. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Ya, bacaannya insyaallah bagus ya. Dan kalau konsisten lagi untuk mentahsin dirinya untuk membaca, memperbaiki, insyaallah akan lebih baik lagi. Yang penting konsisten dan berkesinambungan dan betul-betul bersungguh-sungguh dan tetap terus berlatih mandiri. Misal dapat ilmunya nih, disuruh gini, disuruh gitu, harus betul-betul dipahami dengan baik, lalu dipraktekkan dan diusahakan dipraktekkan setiap kali mengaji atau menghafal. Ya, semua yang sudah disampaikan dipraktekkan dengan baik biar tidak luput, biar tidak hilang tuh ilmu. Ya, insyaallah. Ya, amin rabbal alamin. Ini yang khususnya yang pada tadi itu yang kami koreksi itu yang masalah mat'iwat ya, mat'iwat. Di ayyukum ahsanu amala atau samawati yang tibaqa, itu akhirannya jangan ada seperti hamzah yang nyangkut, hamzah sukun. Amala gitu nyangkut gitu. Amala tibaqa. Tapi amala tibaqa dan seterusnya ya. Barakallahu fikum. Erik Hermawan dari Bandung ya. Untuk koreksian saat ini itu aja dulu. Yang mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya bisa hadir lagi dan bisa membaca lagi dan insyaallah makin banyak yang akan diketahui. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan insyaallah dengan berakhirnya sesi tahsin ini, tahsin tilawahnya, kita akhiri pertemuan tahsin tilawah untuk kali ini yang diselenggarakan oleh Markaz Inayah. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada halangan, insyaallah pekan depan kita akan lanjut lagi surah Al-Mulk ya, ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Apabila ada salah, itu datangnya dari diri pribadi kami yang tidak luput dari kesalahan dan juga dari syaitan laknatullahi alaihi yang selalu mengganggu manusia. Dan bila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.